Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya merupakan mahasiswi semester 5 program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, di video ini saya akan membahas bagaimana sih cara penggunaan aplikasi Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif gitu. Untuk mengetahui bagaimana cara dan tutorialnya, langsung saja kita tonton penjelasan dan tutorial berikut ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana cara penggunaan aplikasi Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif, kita harus lebih mengetahui apa sih itu Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif gitu. Jadi, Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif merupakan aplikasi bidang hadis berbasis smartphone yang baru saja dirilis pada tanggal 21 Februari tahun 2016 yang dikembangkan oleh Islamwebnet. Nah, jadi sebelumnya perlu teman-teman ketahui, Islamwebnet ini telah lebih dulu merilis software yang sama, namun hanya bisa digunakan di komputer atau laptop saja, tidak bisa digunakan di smartphone gitu. Sedangkan yang kita ketahui juga bahwa pada saat ini atau di era sekarang ini kita kemana-mana itu lebih sering membawa handphone gitu. Kita bahkan tidak bisa tertinggal handphone kemanapun gitu. Oleh sebab itulah mungkin Islamweb ini merilis merilis ini dalam bentuk aplikasi gitu. Agar apa? Agar kita dapat mudah gitu menggunakannya kapanpun, dimanapun gitu, tanpa adanya halangan batas waktu gitu, selama kita masih terhubung koneksi internet. Selanjutnya mengenai Islamweb sendiri. Nah, jadi Islamweb sendiri itu merupakan situs dakwah Islam yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berada dalam naungan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam di Qatar. Nah, jadi situs ini diluncurkan pada tahun 1998. Selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif. Adapun kelebihannya, yang pertama yaitu memudahkan dalam pencarian suatu hadis yang dianggap kualitasnya sahih, terutama dalam kutubut tis'ah. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa referensi utama dari aplikasi Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif ini adalah aplikasi kutubut tis'ah atau kitab 9. Yang kedua, kelebihannya yaitu menyajikan kualifikasi para perawi yang diriwayatkannya, sehingga dapat membantu mengetahui ilmu jarah wa ta'dilnya. Nah, jadi dalam aplikasi ini juga menyediakan kualifikasi para perawinya. Selanjutnya dalam aplikasi ini kelebihannya itu dapat menyimpan letak halaman tertentu setelah menandainya. Jadi kita dapat menyimpan gitu letak halaman tertentu setelah kita menandainya. Yang selanjutnya yaitu dapat mengirim atau nge-share hadis-hadis yang ingin kita share gitu. Misalkan kita mau cari hadis tentang iman gitu, lalu kita ingin nge-share-nya ke teman-teman. Nah, bisa banget di aplikasi ini, bisa banget kita untuk nge-share-nya. Selanjutnya di dalam aplikasi ini kita juga dapat menyimpan hadis yang telah kita cari itu dalam bentuk PDF gitu. Jadi kita tidak perlu menyalinnya lagi ke Word gitu. Tidak perlu, langsung saja kita klik di situ, maka dia akan langsung tersimpan dalam file PDF. Selanjutnya di dalam aplikasi ini huruf-huruf Arabnya itu adalah gundul, tetapi di situ ada fitur untuk kita bisa mengharokati gitu. Untuk kita bisa mengharokati huruf-huruf Arab di situ gitu, sesuai keinginan kita. Selanjutnya di dalam aplikasi itu juga menyajikan secara hadis, dan kita juga dapat mentahrijh hadis yang kita cari atau yang telah kita tentukan gitu. Selanjutnya kekurangannya. Nah, kekurangannya aplikasi Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif ini dia bagi kita orang awam dia menggunakan full bahasa Arab. Nah, jadi bagi kita orang awam bahasa Arab itu merupakan suatu kekurangan gitu bagi kita gitu. Namun bagi mereka yang menguasai bahasa Arab, maka bahasa Arab itu merupakan suatu kelebihan gitu. Nah, selain itu juga kekurangan aplikasi ini tidak bisa diakses secara offline gitu. Bisa diakses secara offline, tetapi fitur-fiturnya tidak bisa terbuka dengan baik gitu. Misalkan kita membuka secara offline, kita tidak bisa gitu membuka fitur tahrijnya dan juga syarahnya gitu. Jadi aplikasi ini kalau kita ingin maksimal gitu menggunakan aplikasi ini gitu, maka kita harus selalu terhubung dengan koneksi internet.
Baiklah, langsung saja kita masuk ke tutorial atau penggunaan aplikasi ini. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi. Sebelumnya kita buka dulu Play Store. Setelah kita buka, kita klik di kolom pencarian. Nah, di sini sudah ada riwayat ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum pernah mencari, teman-teman ketik saja Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif, karena di sini sudah ada riwayat pencarian. Langsung saja kita klik. Nah, di sini ada yang paling pertama Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif Islam Web. Terus ada juga yang lainnya Mausu'ah Al-Hadis yang di bagian bawahnya. Tapi di sini kita sesuai pembahasan, kita membahas yang tentang Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif Islam Web. Kita klik saja yang pertama langsung. Karena di sini saya sudah menginstal. Bagi teman-teman yang belum menginstal, silahkan diinstal dulu. Setelah terinstall, sekarang kita buka aplikasinya. Nah, di sini terdapat 3 fitur. Yang pertama ada fitur pengaturan aplikasi ini. Yang kedua ada fitur pencarian. Yang ketiga ada fitur hadis-hadis yang termuat atau kitab-kitab yang termuat dalam aplikasi ini. Seperti yang saya katakan tadi, aplikasi ini referensinya atau sumber utamanya itu dari aplikasi Kutubut Tis'ah atau Kitab 9. Nah, di sini sebagai contoh kita akan mengambil hadis dari Sahih Bukhari. Nah, di sini banyak sekali kitab-kitab dari Sahih Bukhari tersebut. Teman-teman scroll saja sampai bawah, di sini banyak sekali tersedia. Namun di sini kita akan mencoba membuka tentang kitab wudu. Setelah kita buka kitab wudu, maka banyak sekali bab-babnya gitu. Teman-teman scroll saja sampai bawah, banyak sekali bab-bab tentang wudu ini. Nah, sekarang kita coba buka bab wudu yang kedua. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah muncul hadisnya yaitu hadis Bukhari nomor 135. Teman-teman bisa lihat di sini hadisnya ada harokatnya. Misalkan teman-teman ingin gitu tidak ada harokatnya, maka teman-teman tinggal klik saja yang di bawah yaitu tashkil. Nah, maka harokatnya akan hilang sendiri. Terus teman-teman misalkan mau ngasih harokatnya lagi gitu, teman-teman klik saja yang di bawah ini tashkilul huruf, maka muncul lagi harokatnya. Terus teman-teman misalkan ingin tahu gitu syarah dari hadis ini apa sih gitu. Nah, teman-teman bisa klik saja yang di bagian bawah ada tulisannya syarah, klik saja, maka akan muncul syarah dari hadis yang kita cari atau yang kita inginkan. Terus teman-teman juga ingin tahu gitu, hadis ini terdapat dalam hadis apa aja sih gitu, atau bisa kita katakan tahris gitu. Tahris hadis ini ada di mana saja gitu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, jadi kita lihat di sini hadis ini juga terdapat dalam Sahih Muslim nomor 330 dan 225. Terdapat juga dalam Sunan At-Tirmizi nomor 76. Terdapat juga dalam Sunan Abi Dawud nomor 60 dan terdapat juga dalam Musnad Ahmad nomor 8017 gitu. Nah, jadi hadis ini selain terdapat dalam Sahih Bukhari nomor 135 juga terdapat dalam hadis-hadis lain gitu, dan di sini juga diterakan sudah nomor-nomor dari hadis tersebut. Selanjutnya ini adalah di bawah ini ada fitur untuk misalkan teman-teman mau ngeprint atau mau nyimpan hadis ini gitu. Jadi misalkan teman-teman mau nyimpan hadis ini dalam bentuk file PDF atau untuk print, teman-teman klik saja yang ini. Setelah diklik, dia akan muncul pilih printer. Misalkan pilih printer, teman-teman klik yang di sampingnya ini, maka dia akan muncul mau teman-teman simpan sebagai PDF atau mau teman-teman langsung print gitu. Maka teman-teman tidak perlu gitu menyalin hadisnya ini ke Word dulu gitu, nggak perlu gitu, tinggal langsung simpan aja, dan kalau mau di print langsung print aja gitu. Selanjutnya di sini juga ada catatan, misalkan hadis ini sisi hal pentingnya atau berkaitan dengan pembahasan teman-teman gitu. Teman-teman bisa kasih catatan di sini. Nah, di sini ada catatan, teman-teman bisa kasih catatannya. Selanjutnya hadis ini juga bisa di-share gitu. Misalkan teman-teman mau nge-share hadis ini, klik saja yang di bawah ini fitur untuk nge-share gitu.
Nah, inilah tentang aplikasi ini. Begitu mudah sekali digunakan, akan tetapi sesuai yang saya jelaskan tadi, aplikasi ini full berbahasa Arab gitu, sehingga bagi kita orang awam akan sedikit sulit gitu untuk menggunakan aplikasi ini gitu. Akan tetapi bahasa Arab bukanlah menjadi suatu penghalang gitu untuk kita menggunakan aplikasi ini, karena sekarang banyak sekali tersedia kamus-kamus dalam bentuk aplikasi untuk kita menerjemahkan setiap bahasa yang kita temukan. Contohnya misalkan bahasa Arab ini gitu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.